Rangkaian acara Dies Natalis ke-66 AIS STIS Politeknik Statistika STIS telah selesai dilaksanakan dengan penuh kemeriahan dan kebersamaan. Di balik kemeriahan tersebut, terdapat kerja keras dan dedikasi luar biasa dari 123 mahasiswa yang menjadi panitia penyelenggara. Dan di antara panitia tersebut, terdapat ketua dan wakil ketua operasional yang berperan penting sebagai penggerak utama kepanitiaan Dies Natalis ke-66 Politeknik Statistika STIS. Jadi awalnya tuh sebenarnya ada 5 kandidat nih teman-teman. Ada 5 kandidat, salah satunya ada aku sama Surya. Nah 3 orang ini ternyata udah di kepanitiaan yang lain, berarti sisa tinggal kita berdua. Dan akhirnya kita berdua yang berhadap ke ketua dosennya, yaitu Pak Febri. Jadi mau nggak mau kita harus jadi pilihan, kalau nggak ketua ya wakil ketua, dan akhirnya Surya yang jadi ketuanya. Nah waktu itu karena Duta duluan yang datang, dia udah bisa ini sama Pak Febrinya. Ya, akulah yang betul. Jadi karena aku lebih datang dulu, jadi aku ngobrol dengan Pak Febri itu membuat Surya tuh sangat, wah Surya nih OP Pak, keren nih. Dia sudah megang banyak acara, makanya dia kepilih jadi ketuanya. Tuh, gue nggak dinner. Kalau aku gara-gara Lintang, kan aku ini berencana emang mau ikut panitia kan, terus tanyain mau ikut apa, mau ikut DN. Nah terus sama tiba-tiba sama Lintang direkomendasiin ke Mas Surya. Nah itu Mungkin kalau kendalanya sendiri ya mungkin lebih capek aja sih, karena kan kita kepanitiaan yang mungkin pas lagi di awal perkuliahan ya. Jadi teman-teman masih pada kerasa kayak liburnya, jadi kita semua dan langsung kayak dikasih pekerjaan yang banyak banget di situ. di DN ini ada gebrakan baru yang sangat-sangat inovatif ya, yaitu ngumpulin kertas lalu jual. Nah itu tuh sangat-sangat membantu keuangan DN ya. Itu kalian mungkin nggak cuma nyumbang mungkin satu modul itu, cuma dari 500 kalian aja itu nyumbang satu modul aja itu udah baik, kami sangat berharga. Terima kasih. Itu sangat-sangat cerita menarik dari kita tuh. Capeknya tuh nggak cuman bikin acaranya, tapi capek nyari uangnya juga. Tuh kita ngangkut kertas ke rongsokan itu sampai harus minjem mobil buat ngangkut ke sana di rongsok. Jadi tapi hasilnya ya lumayan lah, bisa membantu. Part paling hektik tuh kalau menurut aku waktu tanggal 27 Oktober. Nah tanggal 27 Oktober itu persembahan Himada sama ya banyak lah acaranya persembahan Himada. Nah itu tuh di situ setelah persembahan Himada sorenya menjelang maghrib kostum MC buat TC itu belum dapat. Nah itu tuh hektik banget itu, kita tuh nyari sampai aku menghubungi semua vendor baju sampai bener-bener dapat. Wahyu juga udah muter-muter nggak dapat, akhirnya jam 7 atau 8 malam tuh baru dapat itu bener-bener hektik sih. Mana bawa MC muter-muter lagi kayak kasihan itu. Himada, ada bazar, ada sembako murah. Nah, itu serunya tuh. Jadi bener-bener semuanya kebagi rata lah, semuanya udah nggak bisa nganggur dikit. Nah, betul sih, karena semuanya seru. Dari setiap kegiatan tuh punya cerita sendiri. Futsal ada yang berdarah, terus di persembahan Himada itu sangat-sangat hektik dari panitianya, bener-bener ada yang ke persembahan Himada, ada yang ke lukis karya, ada yang ke sembako murah. Wah keren sih. Tapi waktu closing ceremony itu bener-bener lega, karena udah denger Feby nyanyi itu udah tenang hati kita. Selain ketua dan wakil ketua operasional, peran sekretaris juga sangat penting dalam menjamin urusan administrasi keseluruhan rangkaian acara Dies Natalis ke-66. Halo Kakak Sekre. Halo. Kalau boleh tahu, kenapa waktu DN milih Sekre sih? Kenapa ya? Kita tuh punya alasan yang beda-beda sih. Mungkin mulai dari orang udah tumbal aja sih. Gak pernah jadi sekre, jadi pernah jadi sekre. Sangat-sangat keren, oke banget. Ada Cipa. Oh itu ada aku sama siapa? Kalau aku dari kisah cerita itu ada waktu buat ke DN, bisa bisa ke DN. Kan walaupun karena ada alasan itu yang pengen gitu, tapi aku beneran suka DN. Kita juga suka DN ya, walaupun kita kecemplung gitu ya. Karena dijalani gak shock ya, kita gak punya kakak gitu. Kakaknya shock ya, dari itu tuh saat tapi kita jadi kan kerjasamanya juga enak. Kita banyak belajar juga sih. Enggak, kita sempat belajar juga sih, kayak agak overwhelming gitu.
nggak jadi sekre waktu udah masuk kuliah itu bagi waktu sama belajar akademik aja sih. Cuma kepeteran ya Wak. Kurang lebih sama kayak orang kayak sempet dapet juga. Terus jadi lumayan minta aku karena ada tanggung jawab tambahan di tengah. Jadi maaf rasa dulu sering banget sendiri. Tapi overall kalau punya kendala sama temen juga bagi waktu. Kadang kegiatan kuliah kita satu kegiatan DPR jadi itu lumayan kendala. Banyak kendala itu nggak perlu punya BDN sih. Menuju Jeju sih, terutama waktu kita coba buat print presentasi, printnya membangongkan, printnya doang, aku please. Kita tuh punya printnya tuh satu doang, terus habis itu kertas A4-nya juga cuma satu gitu. Terus tiba-tiba habis itu kita bingung karena printnya satu lambat, akhirnya kita pinjam ya kayak Cici, dan kita nge-print presentasi itu sampai sekitar jam 3 pagi tiap pagi, padahal jam berapa kita harusnya di CCDN datang jam sekitar jam 5-6 tuh dia udah datang di CC, jadi itu pulang sama dia sudah. Dan kalau kalian lihat footage mereka tuh di tengah kegelapan mereka dikelilingi dengan itu kamu fotokopi silang. Selain administrasi, keuangan juga merupakan aspek yang sangat penting dalam menjalankan sebuah kegiatan. Oleh karena itu, peran bendahara sangatlah dibutuhkan dalam kegiatan Dies Natalis ke-66 ini. Hai, aku Fadila selaku bendahara 1, aku Fitra selaku bendahara 2, aku Iin selaku bendahara 3. Kita ngelakuin perencanaan dana, ngurus berkas reimburse dan APBN, terus mikirin gimana caranya dapetin non APBN, Gimana caranya kita mengumpulkan dari APBN ini, terus juga apa ya namanya, setelah terkumpulin APBN nanti kita baginya gimana, jangan sampai itu nanti di sisi lain kebagi yang lainnya enggak, sebenarnya keadilan dan betul aja sih. Kalau dari aku kendalanya mungkin karena iuran ini identik sama bendahara, apalagi kepentingan orang-orang kan beda-beda. Pasti orang-orang tuh belum bisa 100% menerima adanya iuran ini, tapi wajar karena memang kepentingan orang beda-beda. Kendalanya salah satunya itu mungkin APBN karena harus reimburse. Nah itu Ya, kita harus pusing nyari uangnya, dari uang yang terbatas kita harus bisa mencukupi semuanya. Itu sih ya, berat banget. ya karena reimburse agak lama. Ya. Betul. Seru dari DN, teman-temannya asik banget. Walaupun pas online tuh kerasa kayak berat, tapi pas kita ketemu tuh benar-benar ini tuh jadi circle kita gitu. Aku bersyukur sih bisa kenal orang-orang yang di DN. Setuju. Dari DN ini juga makin banyak pengalaman juga, makin banyak kenalan baru, jadi banyak deh. Sebenarnya dari aku sih sebenarnya banyak banget yang udah Kak Fadila bilang, kita bilang emang iya mungkin badan kita capek tapi aku pribadi itu senang dengan kegiatan. Terlaksananya Dies Natalis ke-66 juga tidak terlepas dari peran penting divisi acara dalam mengurusi seluruh jalannya acara. Halo, kenalin nama aku Angelina Nabila Putri, biasa dipanggil Angel. Di DN66 kemarin aku diamanahi sebagai koordinator acara. Hai, nama aku Ica Bali Cuspita, biasa dipanggil Ica. Di DN66 kemarin aku diamanahi sebagai wakil koordinator acara. Kalau dari aku, sebenarnya pertamanya tuh nggak kepikiran sama sekali bahkan buat join panitiaan DN pun enggak. Tapi waktu itu aku ditawarin di chat sama 2 orang temanku buat join ke DN, tapi dia ngasih 2 pilihan, masuk acara dan masuk humas gitu. Aku sebenarnya bingung, jadi aku pilih salah satu di acara. Nah udah selang beberapa waktu ternyata temenku nih nggak bisa join di DN karena dia sibuk tugas akhir karena tingkat 3 D3 kan. Sisalah aku kan, terus dihubungi sama Surya, Dita, Dinur selaku Kawaka DN66, diminta tolongnya sama mereka buat kontribusi jadi koor acara DN. Nah setelah beberapa pertimbangan, akhirnya aku memutuskan buat mengiyakan acara tersebut. Kalau dari aku sendiri, dari awal memang sudah tertarik ya buat join kepanitiaan DN di divisi acara khususnya, tapi belum kepikiran untuk jadi wakil koordinator gitu. Kebetulan ketika aku mulai punya niatan untuk mau mendaftar ke kepanitiaan DN itu, aku ditawarin sama Kak Angel untuk jadi wakil koordinatornya. Awalnya juga nggak expect kalau Kak Angel sebagai koordinatornya gitu, awalnya cuma kayak ditawarin biasa aja, tapi ternyata Kak Angel sebagai koordinatornya dan ya sebuah kesempatan lah, sebuah peluang buat belajar hal baru, jadinya ya aku terima aja. Kalau dari
kendala sebenarnya ada beberapa ya. Untuk yang pertama banget itu waktu pembentukan panitia itu kan belum hiburan kenaikan tingkat dan harus sudah mulai nyiapin timeline kasar segala macam. Sedangkan waktu itu untuk timeline dari kampus masuknya kapan dan lain sebagainya itu belum fix. Jadi agak sedikit terombang-ambing, tapi alhamdulillahnya pas udah dapat timeline yang dari kampus, jadi kita bisa menyesuaikan. Di situ untuk kendala lainnya, kalau dari aku pribadi, aku kan sebelumnya belum pernah jadi acara ya di panitia, apalagi panitia gede. Cuma ada beberapa pengalaman di acara doang. Jadi harus belajar banyak dalam waktu yang bisa bilang lumayan singkat supaya acaranya bisa berjalan. Kalau dari aku sendiri mungkin kendalanya lebih ke komunikasi sih. Soalnya kan acara itu kayak berkoordinasi dengan hampir semua divisi yang ada di DN. Jadi kalau misalkan ada satu komunikasi yang miss, itu mungkin bisa menimbulkan kendala-kendala yang baru. Cerita unik sebenarnya menurut aku semuanya unik dan sangat berkesan ya buat aku. Tapi untuk first impression-nya banget itu tuh aku pikir acara kepanitiaan kayak gini tuh antusiasnya tuh gak sebegitunya banget, apalagi dari angkatanku. Tapi ternyata dari angkatan 65 itu antusiasnya tuh sangat luar biasa. Jadi untuk pendaftarnya sendiri itu di divisi acara itu paling banyak daftar ratusan, bahkan aku sama Chandra sampai bingung ini nyeleksinya gimana gitu. Kalau dari aku sendiri mungkin yang pertama tuh karena ini ya, pulang dari kampus subuh-subuh, berangkat ke kampus juga subuh-subuh. Kayak itu kan baru pertama kali ya selama kuliah di STIS. Terus yang kedua juga antusias sama kayak kata Kak Angel. Tapi kalau mungkin Kak Angel notisnya antusias buat yang daftar panitiaan acara, kalau aku notisnya itu antusias dari angkatan 66 yang kayak setiap ada kegiatan dari acara itu, kayak contohnya OC dan CC itu kayak mereka datangnya itu selalu on time dan tepat waktu gitu, dan hampir semuanya tuh hadir terus. Divisi lainnya yang berperan penting dalam mempercantik dan memeriahkan Dies Natalis ke-66 adalah divisi dekorasi. Perkenalkan, aku Muhammad Afif Ferdian Zaldi. Di sini sebagai koordinator dari seksi dekorasi. Oke, nah saya Nabil Gustiawan. Saya di sini sebagai wakil koordinator seksi dekorasi. Kalau aku jadi koor waktu itu tuh karena ditawarin sih sama duta. Sebenarnya bukan sempat sih, kayak gak yakin aja sih, jadi kayak sering ngoper juga ke, maksudnya ngasih nama-nama referensi juga yang lain. Mungkin emang gak dapet, jadi ya mau nggak mau maju juga. Tapi mau sih, bukan mau nggak mau ya. Gimana? Kalau saya sih sama sebenarnya diajak, tapi saya diajak sama koornya gitu. Jadi waktu itu sebenarnya nggak mau jadi koor sih, dia mau jadi wakor sih. Cuman waktu itu karena males rangkaian acara ya, kayak wawancara gitu-gitu, jadi kayak akhirnya mau terima aja gitu sih. Kalau aku ya, kendala paling waktu sih, karena kan kita apalagi setelah masuk ya, karena kita kan baru mulai tuh pasti setelah sesi 3, dan itu pun masih harus nunggu kumpul lagi. Kayak mungkin baru kumpul tuh anggotanya sekitar jam 5, terus nanti waktu pun terbatas, kayak cuma sampai paling habis isya udah selesai. Jadi kayak ya jelas kendala di waktu sih paling. Juga anggotanya kan, tapi kalau anggota sih sebenarnya emang udah disiapin banyak, karena pasti udah expect juga sih tiap hari itu nggak mungkin semuanya bisa datang. Jadi ya emang tiap hari itu gantian lah, yang satu hadir, yang satu nggak hadir. Jadi itu masih aman sih, nggak masuk waktu sih kalau. Nah, kalau aku sama sih sebenarnya, waktu juga sih, karena emang mepet juga ya mungkin ya untuk nyiapinnya. Jadi waktu bener sih yang paling bisa sih jadi kendala. Sama kerumitan sih, yang dibikin. Kerumitan ya. Tahu nih, sebenarnya dekorasi itu jarang yang pas lagi dekor ya, kayak jarang yang kumpul full tim gitu. Kayak kalau bisa dihitung kayaknya hampir nggak pernah kumpul full tim, kecuali waktu lagi H-1 OC sama CC mungkin. Itu baru kita benar-benar semuanya kumpul. Jadi kayak mungkin beberapa orang yang lewat pun ngiranya mungkin nggak akrab gitu, tapi karena sebenarnya kita tuh kayak ya satu sama lain sebenarnya udah saling kenal sih, karena dulunya emang udah temenan. Jadi sebenarnya akrab kok, cuma emang jarang yang di satu tempat tuh kita kumpul semua. Intinya kita ngecamp. Banget. Oke, sebenarnya bukan cerita unik sih ya, tapi karena nggak tahu jawab apa jadi nggak pernah. Jadi setiap mau kumpul biasanya tengah malam ini koornya ngechat aja kayak itu kayak nanti tolong minta ini, tolong bangunin ya, itu dan sering banget sih. Jadi mungkin dari cerita unik gitu sih. Tapi kalau aku mungkin H-1 OC ya, soalnya kayak benar-benar OC tuh mungkin bisa dibilang kayak hampir 70% dekornya udah di OC semua ya. Jadi kayak dia persiapan buat loading barangnya itu pun kan lumayan telat karena nabrak sama apa waktu itu persembahannya. Nah jadi kayak loading barangnya kita telat mau nggak mau, jadi kayak
semua anggota tuh kan datang dan ada tugas tambahan. Jadi kayak kita tuh harus nyiapin tuh sampai benar-benar lumayan tengah malam sih itu. Juga itu kan kayak hampir 70% dari dekor, jadinya ya lumayan hektik ya. Beda kalau sama CC kan mungkin ya kita cuma tinggal memperbaikin dari OC yang mungkin ada yang lepas, ada yang apa sama sedikit tambahan. Jadi kalau CC sih nggak sehektik waktu OC. Jadi menurut saya paling enak waktu Hamin 2 CC sebenarnya. Waktu bazar ya, sampai nginep-nginep kan. Ya, itu sih itu karena ceweknya nggak bisa ikut bantu, jadi sangat malaman. Selanjutnya, divisi yang tak kalah pentingnya adalah divisi konsumsi. Halo, kenalin aku Wida dari divisi konsum. Aku Vira dari divisi konsum juga. Sebenarnya kilaf karena diajak oleh Duta sama Surya gitu. Kalau aku sendiri sih karena diajak Mbak Wida. Ya karena mau juga sih sebenarnya jadi. Oke, jadi di kendala selama di divisi konsum itu kami tuh sering mondar-mandir karena request konsum yang dadakan gitu. Terus kalau lokasinya cukup jauh nih, kasihan yang cewek-cewek, apalagi kalau tugas yang cewek-cewek itu bawa barang banyak gitu. Jadi ya itu kendalanya. Ada satu pas kita tuh ada kebutuhan konsum malam-malam, tapi di saat itu kita belum pesen ya. Jadi kita tuh harus ke Pasar Senen di Maghrib. Bener. Harus ke Pasar Senen. Beli risol. Ya buat beli risol doang gitu. Ya. Terhektik closing. Iya, pas closing juga. Karena kita sering mondar-mandir dan banyak request konsum di luar anggaran. List ya, di luar anggaran. Divisi selanjutnya yang bertanggung jawab untuk mempublikasikan dan mendokumentasikan seluruh rangkaian acara Dies Natalis ke-66, yaitu Divisi Publikasi dan Dokumentasi. Halo, perkenalkan semuanya, nama aku Rizara Putriaci, aku koordinator publikasi dan dokumentasi DN6. Halo semuanya, nama aku Mintal Husna, biasa kami Husna, Bapak Pupdok DN6. Kalau kendala di Pupdok tuh jujur banyak banget, karena dari sebelum dan pas dan setelah DN-nya itu banyak banget kendala sebenarnya. Cuman kalau aku sendiri boleh jujur, kendala pas DN dan setelah DN tuh nggak sebanyak kendala sebelum DN. Karena sebelum DN tuh kita benar-benar masih abstrak banget, masih nggak tahu DN Pupdok DN mau dibawa kemana. Jadi masih banyak ketakutan, keraguan, terus juga kayak buat ngekonsepinnya tuh kita nggak tak masih meraba-raba yang bagus kayak gimana gitu. Jadi kalau aku sendiri sih kendalanya tuh paling banyak pas persiapannya sebelum DM. Terusnya kurang lebih sama, apalagi kayak menjaga konsistensi kayak poster-poster atau yang mau di-share ke umum itu biar tersampaikan informasinya tuh tersampaikan dengan baik dan mudah dibaca, diperoleh oleh audiens gitu. Itu sih mungkin sama nyocokin jadwal-jadwal kalau misal syuting gitu antara Pupdok sama talentnya. Apa ya, cerita unik semuanya unik karena kita semua baru kenal dan tiap orang punya karakternya masing-masing. jadi kalau aku sendiri tuh gara-gara Shiva SK1 DN itu, jadi kita udah kenal seluruh bisnis mengajar dan kita pernah satu proyek juga untuk buat kayak podcast gitu. Dan akhirnya Shiva itu nawarin aku untuk jadi koordinator buat DN karena aku sebelumnya juga jadi koordinator Medinfo di bisnis mengajar gitu kan. Dan awalnya sempat gak mau karena tahun kemarin tuh aku bukan panitia deh kan, jadi kayak aku benar-benar nggak tahu kayak dalam DN kayak gimana, jadi panitia itu gimana, apalagi diminta jadi koordinator tuh kayak sangat takut banget gak bisa gitu. Cuman akhirnya Shiva sangat meyakinkan mengkonfirmasi bisa, jadi kayak ya gitulah. Terusnya Sama sih karena Shiva juga lang sekali softnya Shiva awalnya cari kelompok masih dua-duanya, tapi kayak dari 65 tuh lempar-lemparan kayak orang ini nyaranin orang ini nyaranin orang ini dan seterusnya. Terus karena aku gabut dan gak ada kerjaan jadi kayak coba aja deh karena sebelumnya juga pernah jadi fun fact, wakornya udah ada sebelum koornya ada. Ya lagi. Dua-duanya. OOC tuh dia hasilnya tuh
dari beberapa hari sebelum tuh udah hektik banget, kayak udah apa ya, banyak banget yang harus dikerjain, banyak banget yang harus diedit dari beberapa hari sebelumnya. Tapi pas waktunya sendiri tuh sebenarnya masih ke handle lah. Cuman kalau pas kece itu beberapa hari sebelumnya tuh terlalu tenang, kayak hampir gak ada hal yang harus diedit. Kayak aku sampai make sure beberapa kali ini videonya udah aman semua buat cece gitu. Soalnya hanya satu malamnya kita sampai malam itu kita ternyata banyak banget yang harus diedit. Jadi sampai kayak kita sampai tengah malam, akhirnya kayak besokannya tuh aku telat bangun dan nggak bawa kamera. Jadi aku harus balik lagi. Jadi kayak hektik banget sekarang. Jadi juga harus persiapan kayak bumper dan koordinasi apa ya bumpernya itu dilempar ngasin juga. Lomba-lomba tuh kan ada beberapa yang kayak dadakan gitu kan, saya baru bisa tahu juaranya tuh pas udah mulai cece-nya gitu. Kadang kayak beberapa menit sebelum MC ngumumin tuh kita baru bisa masukin itunya ke layar tuh. Jadi kayak masih harus ngedit itu, padahal kayak udah mepet beberapa menit kemudian diumumin gitu sih. Terus kayak takut salah juga pas ngumumin juara-juara gitu. Divisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah divisi perlengkapan. Ya baik teman-teman, Bunyat Malin, nama aku Muhammad Zakari Pratama. Di sini sebagai koordinator perlengkapan di Disnatalis 66 kemarin. Untuk kendala di perlengkapan sendiri itu sebenarnya nggak ada kendala secara teknis ya. Paling di masalah ini konsepnya kemarin itu kan pengadaan barang itu reimburse. Nah, masalah untuk bagian reimburse itu ya masalahnya paling kami harus alangin pakai duit dulu. Jadi kalau pas duitnya udah bener-bener habis terus tingkat kendara, kadang belum ready atau gimana. Jadi kayak udah belum nguras duit lah. Kalau untuk cerita unik sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya, tapi soalnya orang-orang perkap ini sendiri udah unik-unik gitu. Misalnya ada Ardina, si Ardini pernah sekali kusuruh pergi nyetak banner. Banner lagi, bukan, ini apa, Giant Check. Nah, Giant Check itu kusuruh pergi ke toko Primagravia di sebelah toko Pramatan. Nah, di grup itu udah kirimin Sherlock dan kirimin nama tokonya sendiri. Ternyata pas sampai di sana dia malah pergi ke toko yang di sebelahnya, toko Setiakawan. Secara ini nama toko Primagravia dan Setiakawan ini agak beda jauh. Beda jauh ya. Gimana bisa jadi perkap kayaknya cukup singkat sih ceritanya. Lalu waktu itu sempat diajak ngobrol sama Duta gara-gara dia baru dicalonkan jadi calon ketua DN bareng Surya waktu itu. Pas beres itu, pas balik ke kos, tiba-tiba di CR, Jack kalau misalnya aku jadi ketua atau misalnya jadi wakil, kamu siap-siap jadi ketua perkap. Ya udah langsung kuliahin aja. Kalau kenapa memilih divisi perlengkapan sih kayaknya karena di antara semua divisi yang ada di DN ini yang paling cocok memang perlengkapan. Karena kalau masalah masuk ke acara harus mikirin konsep acaranya kan. Kalau harus masuk humas harus bisa berkomunikasi dengan baik. Terus kalau misalnya masuk ke publik harus ada keahlian di bidang desain dan fotografi. Jadi kayaknya orang cuma perkap gitu. Nah, untuk part terhektik itu ya seminggu menjelang closing ceremony dulu. Karena di situ benar-benar kita mempersiapin semuanya buat sebenarnya di situ tanggal 21 sampai 23 kan ada kosong, tapi tetap melakukan pengadaan barang. Terus 24 lanjut final lomba 25. Nah, 26, 27, 28 ini kami sampai di tahap yang 3 hari nggak pulang dari kampus dan nginep di kampus ya. Lembur ya. Bagian paling hektik. Divisi lainnya yang juga sangat penting adalah divisi humas. Halo, aku Alika, sebagai koordinator humas dan analis penampungan. Dan aku Dewan Pradusa di sini mendampingi Ayu sebagai ketua. Ini dari aku dulu ya. Humas sih untuk di acara-acara di eksekusi acaranya itu lebih mudah ya, yang seperti di sesi acara. Namun lebih susahnya itu di sebelumnya atau beracara dia langsung ini itu melobi ini itu. Jadi menunggu dan harus siap siaga siap waktu itu sih kayak lebih sulit. Kalau ada tambahan? Tambahan mungkin ya, jadi kan harus sama kaget karena kan ya kita kerjain juga kan. Tahu ya, bergadang sih mungkin karena udah 2 tahun jadi panitia bergadang itu ya rutinitas ya. Gue balik itu tetap jam 2 3 tapi jam 4 harus balik lagi ke sini siapkan acaranya, apalagi gitu seperti kayak ceremony atau seperti dari kedua nih. Ya. Kenapa jadi WPO? Jadi sebenarnya semua orang udah tahu sih ya, karena ditarik diajak oleh Kak Arif. Ya, alhamdulillah dapat waktu ya, karena cukup pusing untuk tentuin waktu yang apa. Nah,
baru tahun ini juga dapat kesempatan untuk ambil laporan yang betul aku sebagai koor. Dan kenapa menjadi koor? Mungkin sedikit pertama ya, karena yang pernah Mas Natalis yang kata aku hanya aku dan yang lainnya ada di kegiatan lain, makanya paksa. Tapi aku juga suka. Oke. Karena laporannya sendiri nyeselnya agak ya. Mas, gimana ngomongnya dari tingkat 1 aku kayak selalu berkaitan dengan humas ya. Di tingkat 1 aku pernah jadi atau SMA ya dulu jadi SMA. Kita dulu jadi humas deh, dan nanti dari beberapa kegiatan yang membantu persiapan sosial tentang humas. Iya, humas is my partner seperti itu. Kalau dari aku mungkin berbeda 180 derajat sama Khalid, karena baru pertama kali di humas juga dan langsung diamanahi jadi wakoor, ya mungkin sedikit agak kagum gitu ya, kayak kaget. Tapi ya karena dari anggotanya juga sangat membantu dan alhamdulillah ini jadi experience baru buat aku. Hektik seremoninya pasti penting, posisi seremoni openingnya ibu yang bisa penampil gimana dan lain-lain, sama juga waktu posisi seremoni jadi sebagai mempertahankan kondusifan acara itu bersama dengan CV acara itu sangat sulit. Cukup menguras tenaga sampai sakit, tentu aja nggak sakit. Kalau aku nyambung dari Khalid ya, kenapa hektik banget waktu closing itu? Salah satunya kan kita ada undang dosen, dan kita tahu bahwa nggak semua hal itu bakal sesuai atau sejalan dengan apa yang udah direncanain. Dan itu banyak banget di mana yang melibatkan dosen dan di situ mungkin beberapa dosen kurang berkenan, tapi kita alhamdulillahnya bisa menyesuaikan dengan sesi acara, jadi semuanya lancar. Selanjutnya, divisi yang bertugas untuk menjaga kelancaran dan ketertiban acara Dies Natalis ke-66 yaitu divisi keamanan. Mungkin kalau soal kendala di keamanan ya, karena di DN ini kegiatannya bukan yang formal gitu, jadi kadang untuk mengatur keamanan ke mahasiswa itu agak sedikit sulit lah. Banyak mahasiswa yang melanggar aturan pas kegiatan DN, terus ada yang nggak mau nuruti arahan dari keamanan. Jadi untuk kendala sih kayaknya di itu kan. Nah, untuk cerita uniknya sendiri tuh, kemarin kan ada guest star tuh, namanya tuh Feby Putri. Dari keamanan sendiri itu tuh udah ngerencanain 5 foto dan untuk gaya untuk 2 video. Tapi ternyata saat foto dengan Feby Putri itu tuh yang kepake itu cuma 1 foto dan itu tuh pun gaya formal. Ya mungkin kenapa bisa jadi koor ya? Sebelumnya di DN 65 aku udah pernah jadi anggota keamanan. Nah, mungkin dari situ dari BTH ternyata aku jadi keamanan dan di situ aku belum jadi keamanan. Dan untuk aku sendiri kenapa milih keamanan? Mungkin yang pertama alasannya karena koornya itu orang yang kenal, itu Kak Fafi. Nah yang kedua itu karena aku udah pernah berpengalaman di divisi keamanan sebelumnya, yaitu pada saat Paradox 2024. Aku juga sebagai anggota keamanan saat itu. Untuk kegiatan yang paling hektik sih menurut aku di bagian closingan ya. Dari awal aja itu pas masa presumpsi itu udah pada membludak di masjid gitu. Nah itu udah dari awal udah hektik gitu. Dari anggota keamanan juga yang mana anggotanya cuma 9 itu tuh diwajibkan untuk menjaga area bazar, terus bolak-balik lagi menjaga area audit. Jadi itu tuh bagi keamanan di hari yang paling hektik lah. Mungkin terakhir bisa diceritain harapan buat DN tahun depan gimana Kak? Buat DN tahun depan, DN 67, kalau harapan dari aku semoga kalian bisa maksimalin apa yang kalian punya untuk kontribusi ke kampus dan juga bisa menghasilkan kegiatan-kegiatan baru yang unik dan bisa menampung kontribusi dari seluruh mahasiswa dan juga dosen-dosen dan seluruh kegiatan pendidikan. Kalau dari aku semoga DN 67 nantinya bisa berkarya, sukses dan juga bisa sebagai wadah mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakatnya, dan juga semoga nantinya antusias dari mahasiswa maupun dosen yang dan sivitas akademika
buat pesan panitia DN ke-67, semangat, kalian pasti bisa. Pesannya semoga panitia selanjutnya bisa mempersiapkan DN lebih baik lagi lah. Besok kalau pesan buat DN67 kepanitiaan besok DN67 itu ya semangat aja ya teman-teman. Mohon maaf juga kalau ya nantilah kalian pasti tahu apa permasalahannya dari kami. Semangat. Kalau buat keseluruhan acara sih ya paling nggak harusnya sih nggak menuntut lebih bagus, cuma minimal ya masih sama lah sama di DN66. Bisa juga gestarnya sih lebih gokil sih harusnya. Bisa. Kalau buat dekor 67 ya semoga makin berkembang, mungkin makin luas referensinya karena ngelihat dari beberapa tahun kan pasti banyak perbedaan gitu kan. Makin banyak referensi kan makin luas lah pandangannya. Mungkin bisa lebih kreatif dari yang mungkin kemarin kan masih agak template, mungkin ini bisa lebih spektakuler. Kalau dari saya sendiri untuk dekornya dulu mungkin ya. Mungkin dekor itu bisa lebih bagus lah depannya lah, bisa lebih banyak pertanyaan kasih juga referensinya lebih banyak perbaruan lagi daripada DN tahun ini gitu. Untuk keseluruhannya ya semoga DN tahun depan bisa jadi DN yang paling hebat lagi, yang paling lagi. Ya, jadi kayak tahun ini dijadiin evaluasi lah. Kalau dari dekornya juga dijadiin evaluasi dari segi waktu, ngumpulin anggotanya juga gitu. Kalau dari aku harapannya untuk DN tahun depan semoga lebih meriah lagi dan juga semoga tahun depan high-five. Terima kasih. Semoga makin gacor. Semoga makin gong, makin. Tapi jangan ke pressure juga panitia-panitianya. Cuma kayak semoga semua. Untuk DN67 ya semoga bisa jauh lebih baik lah dari DN66 tahun ini, soalnya di DN66 tahun ini juga masih banyak kekurangan kan. Kita juga nggak bisa menutupi bahwa DN66 sudah sempurna, tapi buat DN67 semoga lebih sempurna dan lebih meriah, dan kalau bisa gestarnya lebih naik lah kelasnya juga. Kalau buat harapan semoga DN tahun depan lebih keren, lebih seru, dan apa ya, semoga panitianya juga makin jos gitu. Sama aja. Semoga lebih seru, lebih keren, lebih menarik lagi, lebih apa ya? Ya intinya minimal yang kayak tahun inilah kayak gitu. Ya, minimal tahun depan high five. Harapan untuk D67 ya, mungkin lebih kompak lagi. Mungkin kalau dari saya harapan untuk fundraising 67 ya, lebih semangat lagi buat cari cuannya, banyak-banyakin promosi, terus juga jangan malu buat promosiin barangnya entah itu ke mahasiswa, ke dosen, alumni, dan juga jangan takut untuk gabung fundraising karena ada banyak hal yang bakal kalian tidak pungkiri gitu. Ya kalau dari saya sendiri sih lebih ngembangin komunikasinya lah, karena kan kemarin agak struggle juga di situ, komunikasinya agak terkendala juga. Terus lebih ke untuk di fundraising sendiri ya, lebih mencari vendor yang lebih dapat dipercaya lagi dan bagus lah untuk dipercaya. Ya setelah itu sama ini yang mau buat yang nanti ingin gabung itu komitmen lah kalau mau ingin jadi anggota di DN66 gitu, supaya lebih bagus lagi lah. Sendiri untuk Des Natalis 67 adalah semoga acaranya bisa lebih keren-keren lagi, lebih membuat menjadi wadah bagi para himada doang, tapi bagi para mahasiswa supaya dapat mengembangkan bakat bukan hanya dari akademik tapi juga dari non akademik juga. Dan juga semoga acara makin meriah lagi dan juga semakin seru.